Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, pada kesempatan ini kita ketemu dalam kuliah statika. Kuliah statika ini bobotnya 3 SKS. Harapannya kita kepada semua mahasiswa untuk mampu memahami kuliah ini dengan sebaik-baiknya. Kuliah statika ini karena 3 SKS, itu jadwalnya adalah seminggu 2 kali. Untuk itu, kegiatan akan kita susun sedemikian rupa agar materi bisa tersampaikan dengan baik dan saudara-saudara bisa memahami serta mampu untuk memenuhi kebutuhan saudara nanti di dalam menempuh mata kuliah selanjutnya. Teman-teman mahasiswa, kami berusaha untuk membuat materi yang sangat sederhana di sini. Harapannya teman-teman mahasiswa mencari sumber referensi yang lain atau buku-buku statika, baik itu karangan dosen sendiri maupun saudara bisa mencari referensi dari buku-buku yang lain. Untuk materi statika ini, bukunya akan kami share di blog dosen. Nanti untuk masing-masing dosen akan punya blog dosen. Saudara nanti melalui ketua kelas bisa berhubungan dengan dosen yang bersangkutan untuk menanyakan linknya di mana agar supaya saudara bisa mengunduh buku-buku tentang statika di sini nih. Nah, prinsip-prinsip mekanika yang harus saudara pahami sebagai calon sarjana teknik, terutama sarjana teknik sipil, maka prinsip-prinsip ini harus saudara pahami dengan baik karena merupakan prinsip dasar untuk mata kuliah selanjutnya. Kalau saudara pengen memahami tentang prinsip mekanika, yaitu merupakan suatu ilmu pengetahuan terapan yang berhubungan dengan gaya dan gerak. Statika, ilmu mekanika berhubungan dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Lalu kita lihat posisi mekanika. Mekanika di sini adalah ada bagian yang namanya statika, ada yang namanya dinamika struktur, ada yang namanya kekuatan bahan, dan banyak yang lain lagi yang berhubungannya dengan mekanika di sini. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang statika saja dulu. Nah, kalau saudara statika ini paham, maka yang lainnya akan dapat dengan mudah akan saudara pahami. Karena statika ini merupakan dasar untuk mata kuliah selanjutnya seperti dinamika dan sebagainya. Oke. Kita lihat dulu elemen struktur bangunan. Dalam suatu bangunan tentu ada elemen-elemen struktur yang membentuknya sedemikian rupa sehingga terjadi satu kesatuan bangunan yang ada. Kita lihat untuk balok, contoh balok. Balok di sini bisa berupa balok dengan bentuk profil beton, precast yang sudah ada. Saudara bisa lihat digunakan untuk balok-balok penopang jalan layang, jembatan dan sebagainya. Atau balok tersebut berupa seperti ini, digunakan pada struktur baja. Ini adalah elemen-elemen baloknya. Jadi yang bentuknya horizontal di sini, ini mendatar ini, semua ini disebut sebagai balok. Dan ada elemen yang lainnya namanya rangka. Di dalam rangka di sini ada elemen seperti di sini rangka baja ini digunakan untuk jembatan di sini. Ini ada kereta lewat di situ. Itu ada dua elemen, yaitu elemen tarik dan elemen tekan. Ya. Sedangkan pada balok tadi itu ada elemen lentur, ada elemen geser dan juga ada elemen normal. Nah, untuk rangka bisa digunakan juga di samping jembatan, rangka jembatan juga rangka untuk bentuk kuda-kuda.
Lalu kita lihat di sini elemen balok ini seperti saya katakan, ini beton pratekan ya yang digunakan untuk elemen-elemen balok untuk jembatan. Ya. Nah, kita lihat balok dan rangka pada struktur gedung itu seperti apa. Kalau saudara lihat sebuah bangunan gedung itu terdiri dari balok, kolom, dan plat. Itu adalah struktur utama yang membentuk struktur bangunan. Bisa terbuat dari bahan beton, juga bisa terbuat dari bahan baja. Ini adalah bangunan gedung, minimum ada 3 elemen struktur, yaitu balok, kolom, dan plat. Sedangkan materialnya bisa menggunakan beton, bisa menggunakan baja. Lalu kita lihat balok dan rangka pada struktur jembatan. Saudara lihat di sini untuk jembatan jenis kabel stayed atau jembatan kabel tarik di sini. Ini juga terdiri dari beberapa elemen. Ada elemen baloknya, juga ada elemen penopangnya di situ. Saudara bisa lihat ini struktur yang sudah jadi ya, untuk kabel stay pada jembatan. Lalu ada struktur rangka pada jembatan rangka di sini. Saudara bisa melihat berbagai macam jenis jembatan yang bisa saudara lihat. Jembatan pelengkung atau arch bridge di sini itu macam-macam. Ada the high less arch, jadi lengkungannya tinggi. The two high hanged arch, ada 2 tumpuan di sini. Ada the three hanged arch, ya. Ada the tied arch. Jadi macam-macam di sini bentuknya, ya. Semuanya bentuknya adalah pelengkung. Lalu ada elemen yang lainnya seperti gable frame. Ini bangunannya, strukturnya ini disebut gable frame kalau bentuknya seperti ini. Biasanya digunakan untuk gudang atau hanggar pesawat dan sebagainya. Itu menggunakan bentuk-bentuk seperti ini. Dan ini bisa terbuat umumnya dari struktur baja. Bisa berbentuk rangka seperti ini, ya. Tetapi bentangnya sangat besar, sangat panjang. Itu kalau sudah bentangnya panjang biasanya tidak menggunakan elemen tunggal tetapi menggunakan elemen rangka. Ini juga begitu. Ini masih juga tetap menggunakan, ada yang menggunakan rangka tapi yang satunya menggunakan gable. Tapi gable-nya di sini ada 2, tidak satu ya, tidak satu bentang tapi 2 bentang. Nah, kita masuk pada pengertian tentang gaya. Kalau saudara berpikir tentang gaya, gaya itu tentu terdiri dari sebuah besaran, ada besarannya, tetapi juga dia mempunyai arah. Coba saudara ingat pada saat saudara belajar di SLTA, kira-kira gaya ini termasuk apa? Karena gaya ini mempunyai besaran dan mempunyai arah. Jadi sesuatu yang punya besaran dan punya arah biasanya disebut apa? Ya, betul. Disebut vektor ya, vektor. Kalau kita lihat ini ada skalar dan vektor. Kalau skalar dikarakterisasikan dengan besar nilainya saja, sedangkan besaran vektor dikarakterisasikan oleh besar nilai dan arahnya. Jadi gaya di sini, di samping dia bisa berfungsi sebagai skalar jika hanya besaran nilainya saja, tetapi disebut vektor jika dia di samping ada besaran nilainya tapi juga ada arahnya. Nah, gaya-gaya yang digunakan pada statika di sini, semuanya di sini nanti akan berfungsi sebagai vektor, yang mana gaya-gaya akan didetailkan pada bab berikutnya. Setiap besaran vektor
dapat dinyatakan dengan garis, arah garis terhadap sumbu tetap. Maaf, ini ada gangguan. Setiap besaran vektor dapat dinyatakan dengan garis, arah garis terhadap sumbu tetap menunjukkan arah besaran vektor. Nah, dari sini saudara nanti akan mengetahui bahwa gaya itu bebas dia, baik besaran maupun arahnya. Tetapi kalau kita nanti mempelajarinya, tentu harus kita transformasikan kepada sumbu-sumbu yang kita sepakati bersama, yaitu koordinat yang kita sepakati bersama, arah X dan arah Y, arah vertikal dan arah horizontal. Kita lihat di sini. Kalau kita punya gaya, ya, membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, ya, dan ini ada garis gayanya seperti itu, maka panjang garis di sini, ya, dengan skala itu menunjukkan besarannya, Ya, ini panjangnya ini menunjukkan besarannya. Garis kerja adalah suatu gaya, adalah garis yang panjangnya tak tentu, yang mana terdapat vektor gaya tersebut. Jadi arahnya perpanjangan dari arah gaya tersebut. Metode penjumlahan vektor dengan jajaran genjang. Kita lihat di sini. Apabila ada dua garis kerja gaya berpotongan, maka ada satu gaya resultan yang ekuivalen dengan kedua gaya tersebut. Kita lihat ada gaya pada sumbu X dan Y di sini, yaitu kita sebut saja namanya adalah S1. Lalu juga ada gaya di sini S2. Nah, ada dua buah gaya S1 dan S2 pada sumber yang sama, pada awal yang sama, tetapi arahnya yang berbeda, maka kita bisa gambarkan garis kerjanya. Dari garis kerja tersebut, kita bisa memanfaatkannya dengan menggeser-geser dari garis kerja tersebut sedemikian rupa agar kita bisa menentukan resultannya. Kalau kita ingin menghitung resultan antara S1 dan S2, maka dengan garis kerja yang ada kita geser dan kita akan bisa menemukan di mana resultannya. Ini S1, S2, lalu di sini garis gayanya. Nah, dari titik awal menuju perpotongan garis kerja, itulah resultan dari dua gaya tersebut atau penjumlahan dari dua gaya tersebut. Jadi di sini kalau ada S1 dengan arah tertentu dan S2 arah tertentu, jika kita mencari resultannya, itu artinya adalah penjumlahan antara gaya S1 dan S2 atau penjumlahan antara vektor S1 dan vektor S2. Maka didapatkan resultan R dengan arah yang ditentukan sesuai dengan garis kerja S1 dan S2. Komposisi gaya. Jajaran genjang adalah penguraian suatu gaya menjadi dua atau lebih gaya yang membentuk sistem gaya yang ekuivalen dengan gaya semula. Kita lihat vektor gaya dengan sudut alfa di sini, S di sini. S di sini ini harus ditransformasikan ke dalam dua sumbu X dan Y. Sumbu X dan Y di sinilah yang disebut dengan komponen gaya S. Kalau komponen gaya S ini kita proyeksikan ke sumbu X, maka disebut komponen gaya terhadap sumbu X atau biasa kita sebut SX atau S arah sumbu X. Besarannya berapa? Kalau dia membentuk sudut alfa, maka besarannya adalah S kosinus alfa. Sedangkan sisi yang tegak arah sumbu Y atau SY itu adalah S sinus alfa. Itu adalah komponen gaya-gaya jika kita ingin memproyeksikan terhadap sumbu koordinat. Kalau sumbunya itu tidak seperti sumbu kartesian,
tetapi sumbunya adalah sumbu bebas, yaitu sumbu M dan N, di mana N itu adalah arah yang ke arah horizontal, cenderung horizontal, tetapi bentuk sudut, sedangkan yang M adalah yang vertikal, jadi absis dan ordinatnya, di mana absisnya adalah N dan ordinatnya adalah M di situ. Sudut S bentuk alfa, maka S ini jika kita proyeksikan terhadap sumbu N dan M itu juga sama, yaitu yang terhadap N itu adalah S sinus alfa, yang terhadap M itu adalah yang terhadap S itu adalah terhadap N itu adalah S cosinus alfa. Maaf, di sini ada kesalahan. Ini S cosinus alfa, sedangkan yang terhadap M ini adalah S sinus alfa. Karena yang di depan sudut itu adalah sinus, sedangkan yang di bawah di sini adalah cosinus. Itu adalah komponen gaya. Kita lihat, tentu masing-masing dari kita pernah mengencangkan baut dengan kunci pas, ya, atau kunci baut di situ. Untuk mengeraskan baut tersebut, tentu harus diputar kepala bautnya sedemikian rupa, searah jarum jam. Saudara perhatikan, titik merah di situ ada gaya, sedangkan yang warna biru di situ adalah juga gaya, sama-sama gayanya. Kalau kita lihat yang melingkar biru di situ itu adalah disebut gaya putar, gaya momen, sedangkan gaya yang untuk memutar alat tersebut adalah gaya yang warnanya merah. Saudara coba perhatikan dan saudara bayangkan, jika letak titik merah di situ, itu adalah P-nya, semakin jauh dari pusat bautnya, maka akan semakin ringan kita di dalam memutar. Tetapi semakin dekat dengan titik putar baut, maka semakin berat. Itu menunjukkan apa? Besaran gaya yang warna biru di situ akan semakin besar jika jarak dari P di situ semakin jauh. Ini adalah prinsip dasar untuk menghitung besaran momen. Ya. Kita lihat. Kalau di sini kita katakan bahwa ini adalah pusat bautnya, ya, ini adalah gayanya, dan dari pusat ke gaya ini disebut jarak, maka momen yang terjadi adalah gaya di sini dikalikan jarak. Jika jaraknya di sini semakin jauh, maka momennya di sini akan semakin besar. Artinya apa? Momen semakin besar, artinya lebih mudah dia memutar bautnya. Ya, tapi jaraknya semakin dekat, maka kita akan semakin kesulitan memutar bautnya. Nah, ini yang perlu saudara pahami untuk menganalisis besarnya momen. Momen adalah gaya dikalikan jarak. Sehingga momen di titik A adalah gaya P, jaraknya adalah L. Kalau gayanya 2 juga sama, dijumlahkan saja. Gaya P1 dikalikan jaraknya L1. Gaya P2 di sini dikalikan jaraknya L1 dan ditambah L2. Ini adalah MA. Oke. Nah, momen definisinya adalah sama dengan gaya dikalikan jarak. Di mana A adalah titik yang kita tinjau. P adalah gaya. Sehingga kesimpulannya adalah untuk menghitung momen, kita harus tahu di mana letak gayanya dan berapa jarak yang ditentukan dari titik yang akan kita hitung momennya. Kalau kita tahu momen di titik A atau pusat titik A di sini, kita tahu gaya P1 dan P2 dan kita tahu jaraknya, maka kita dapat dengan mudah menghitung momen yang terjadi di titik A. Itu teman-teman mahasiswa kira-kira pendahuluan yang saya berikan pada kali ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya berikan, saudara bisa belajar lagi dari referensi buku yang akan saya upload pada blog dosen, ya. Jadi masing-masing dosen nanti saudara bisa hubungi di mana bisa mendapatkan materi lengkapnya.
Mudah-mudahan walaupun sepintas yang saya berikan, tetapi bisa memberikan pendahuluan pada kalian untuk bisa belajar statika lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.